Saya cukup salut dengan orang-orang yang sudah tidak muda lagi, lalu kemudian ngelihat video saya dan kemudian percaya dan kemudian mencoba. Ini saya salut luar biasa gitu ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha. Ini ada satu komentar yang menarik ya dari akun siapa ini? Akunnya adalah Lismiatun Suwati 3217. Ya, saya akan bacakan ya. Saya salah satu yang tidak sengaja ketemu YouTube ini. Usia 50 tahun, tinggi badan 160 cm, BB awal 65 kg, mencoba konsisten dengan diet nasi sudah berjalan 7 bulan. Saya olahraganya aerobik 1 jam seminggu selama 4 kali. Jadi setiap hari dia aerobiknya 1 jam dan 1 minggu melakukan 4 kali. Jadi ada 4 hari dia olahraga. Beliau, sorry ya, bukan dia ya, karena beliau sudah di atas saya. Nggak sopan kalau saya bilang dia ya. Beliau, maaf. Kemudian BB sekarang 57. Jadi dari 65 ke 57 itu sudah turun sekitar 65 ke 57, 8 kilo ya. 8 kilo dalam 7 bulan. Terima kasih ilmunya Bang. Nah, baik, ini ada komentar yang sekali lagi bikin saya kadang-kadang merinding, bahagia gitu ya. Kenapa bahagia? Karena saya bikin konten ini kan cuma iseng-iseng berbagi apa yang saya lakukan, berbagi pengalaman. Tapi walaupun basic saya bukan dokter, bukan tenaga kesehatan, ternyata ada yang percaya, kemudian ada yang mengikuti ya. Nah, kemudian ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya. Jadi buat teman-teman kalau yang ngelihat video saya, yang percaya silahkan diikuti. Tapi saya menyarankan mengikutinya ini adalah harus pelan-pelan. Pelan-pelan itu artinya begini loh. Kalau saya misalkan puasanya jam 8 malam sampai jam 12 siang, maka teman-teman kalau nggak kuat bisa sampai jam 11 dulu. Oh kayaknya jam 11 nggak kuat, bisa sampai jam 10 dulu. Bang jam 10 aku juga nggak kuat, bisa sampai jam 9 dulu. Artinya kalau teman-teman yang sudah percaya dan ingin mencoba, lakukan semuanya bertahap. Karena tubuh teman-teman ini selama ini mungkin makannya itu 3 kali sehari, makannya banyak, minumnya manis-manis terus, ngemilnya juga banyak. Maka kalau langsung mengikuti, saya khawatirnya kaget dan malah jadi nggak konsisten karena ngerasa berat. Jadi lakukan secara bertahap. Sama seperti kita mengajarkan puasa kepada anak kita. Ketika anak kita masih kecil, kita nggak bisa langsung bilang puasa dari subuh sampai maghrib. Ya, anak kita nggak akan kuat kalau dia tidak dibiasakan bertahap. Makanya ketika masih kecil dulu kita kalau puasa kan kadang-kadang puasa tapi jam zuhur kita berbuka makan, lalu kita puasa lagi sampai maghrib gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Sama juga ketika kita menaiki anak tangga, kan untuk sampai ke puncak anak tangga itu kita nggak bisa langsung dari bawah langsung jebret kaki kita ke atas, nggak bisa. Tapi kita harus bertahap naikin satu demi satu anak tangganya, kemudian sampai suatu ketika kita akan berada di puncaknya. Nah, ketofastosis menurut saya juga begitu. Jadi kalau teman-teman yang nonton video saya yang ngerasa bahwa oh ini kayaknya bisa dicoba nih, silakan dicoba tapi bertahaplah mencobanya. Ya, itu pertama yang saya ingin bilang. Yang kedua, saya juga ingin bilang bahwa saya cukup salut ya. Saya cukup salut dengan orang-orang yang sudah tidak muda lagi, lalu kemudian ngelihat video saya dan kemudian percaya dan kemudian mencoba. Ini saya salut luar biasa gitu ya. Berarti orang-orang yang sudah sepuh ini kemudian ngelihat saya yang bukan siapa-siapa ini, yang masih muda, lalu kemudian mendengarkan ocehan-ocehan saya yang nggak jelas ini, lalu kemudian beliau-beliau ini percaya dan mencoba. Dan kemudian merasakan hasilnya luar biasa. Nah ini saya salut dengan orang-orang yang kemauan belajarnya tinggi padahal usianya sudah tidak muda lagi. Yang berikutnya yang saya bilang adalah ya dari komentar ini juga saya menjadi bukti bahwa ketofastosis itu bisa dijalankan untuk orang-orang yang usianya sudah tidak muda lagi. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin usianya sudah tua kemudian merasa bahwa ini bisa nggak ya saya lakukan gitu. Nah maka ini menjadi bukti bahwa ada orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas, bahkan ada yang 58 tahun, itu menjalankan ketofastosis itu bisa gitu. Nah kalau memang berat, ngerasa berat, tadi saya bilang lakukan secara bertahap. Ya, nggak harus langsung jebret ikutin seperti saya, mungkin agak susah gitu. Ya, harus bertahap. Nah seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya yang saya bilang adalah memang kalau usia kita semakin tua ya, kita itu memang seharusnya jangan terlalu banyak makan lagi gitu loh.
Kenapa? Karena tubuh kita itu kan kayak mesin ya teman-teman. Tubuh kita itu kayak mesin. Artinya pencernaan kita, sistem pencernaan kita baik di tenggorokan, gigi, tenggorokan, kemudian lambung itu sudah tidak seprima ketika kita masih muda. Ibarat mesin, ini mesin tubuh kita ini kalau udah tua itu udah kayak mobil ini ya, mobil tua. Nah, kalau mobil tua ini kan udah agak rentan gitu. Agak rentan, sering rusak, sering mogok ya kan, harus dirawat dengan baik ya kan. Kalau kita mau perjalanan jauh juga kita nggak mungkin menggunakan mobil yang sudah tua ini karena kita takut nanti di tengah jalan malah mogok. Nah, tubuh kita juga seperti itu, teman-teman. Jadi tubuh kita semakin kita tua, maka ya organ-organ tubuh kita itu tidak seprima ketika kita masih muda. Sehingga ketika kita semakin tua, maka seharusnya kita sudah lebih sedikit makannya. Ya, dikurangi makannya, diperbanyak ibadahnya, diperbanyak relaxingnya, jangan terlalu stres dan jangan begadang. Nah, itu seharusnya memang begitu. Ketika kita sudah tua, maka mulailah dikurangi makannya. Jangan sampai ketika kita sudah tua, justru kita banyak makan, padahal kemudian tulang-tulang kita sudah tidak kuat lagi, ya kan? Ada asam urat, rematik dan seterusnya, kita makannya malah banyak. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita malah obesitas. Sedangkan tulang kita sudah tidak kuat lagi, nanti kita susah berdiri, susah sholatnya, ruku nggak bisa, sujud susah, dari sujud ke berdirinya nggak sanggup dan seterusnya dan seterusnya. Kan kita pengennya adalah ketika kita tua, kita tetap bisa beribadah dengan baik, bisa sujud dengan baik, bisa ruku dengan baik. Dan itu kita bisa dapatkan dengan cara tidak terlalu banyak makan. Ya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dari komentar tadi saya belajar bahwa ketika teman-teman menjalankan ketofastosis, maka teman-teman bisa melakukan olahraga semampunya. Kalau beliau tadi olahraganya adalah aerobik ya. Kalau teman-teman yang memang tidak bisa lari, ya olahraga, cari olahraga yang tidak mengharuskan lari. Kalau tidak bisa fitness, ya cari olahraga yang tidak perlu fitness. Misalkan di daerahnya nggak ada gym, nggak ada tempat fitness. Yang ada apa? Yang ada ya cuma jalanan doang. Ya sudah, olahraganya jalan kaki saja. Jalan kaki atau berlari kecil, push up dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ya banyak pilihan olahraga yang bisa kita lakukan ya, dan itu tidak melulu tentang gym seperti saya. Kalau saya kan angkat beban. Ya seperti itu ya. Kalau teman-teman yang bisa jalan kaki ya jalan kaki saja. Ini kita akan meniru gaya hidup zaman-zaman dulu ya. Ketika orang masih berburu, bangun tidur, perutnya kosong, mereka pergi ke hutan, berlari, berjalan, mungkin berenang, mencari hewan buruan untuk dimakan. Nah, kita mengikuti itu. Ketika kita pagi, perut masih kosong, belum masuk makanan apapun, kita berolahraga. Nah, pilihan olahraganya sekali lagi bebas, semampunya teman-teman. Nah itu ya, ini yang ingin saya sampaikan berdasarkan komentar ini ya teman-teman. Semoga siapapun yang menonton video ini bisa mendapatkan pelajaran yang baik ya kan. Kalau memang tidak setuju ya tidak masalah. Sekali lagi ini adalah pilihan hidup kita masing-masing. Ya, tetap sehat semuanya, sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye.